Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Julpan Nurpala, mahasiswa Universitas Islam Bandung, Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk Reksadana Syariah, Studi Kasus pada aplikasi Bibit ID. Latar belakang masalah, reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Belakangan ini reksadana banyak dibicarakan orang dan diharapkan dapat membawa angin segar bagi perkembangan dunia pasar modal yang sangat dibutuhkan oleh perekonomian Indonesia. Reksadana merupakan salah satu produk keuangan non-bank yang tengah berkembang di Indonesia. Reksadana di luar negeri dikenal dengan istilah unit trust atau mutual fund. Reksadana merupakan wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya atau manajer investasi. Dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimum yang relatif kecil dan kemampuan menanggung risiko yang sedikit. Perumusan masalah yang pertama, bagaimana mekanisme transaksi pada investasi reksadana syariah melalui aplikasi Bibit ID. Yang kedua, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap reksadana melalui aplikasi Bibit ID. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui mekanisme transaksi pada investasi reksadana melalui aplikasi Bibit ID. Yang kedua untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap investasi reksadana melalui aplikasi Bibit ID. Metode penelitian, objek penelitiannya, dalam hal ini penulis mencoba memberikan penjelasan singkat yang memuat tentang objek penelitian yaitu aplikasi Bibit ID. Adapun yang akan diulas dalam objek penelitian ini adalah gambaran umum, produk dan mekanisme transaksi Bibit ID. Pendekatan penelitian, pendekatan yang dilakukan untuk penelitian yaitu descriptive analysis, di mana penelitian ini membalikan penyajian masalah dengan mengumpulkan data, menyusun dan menganalisa masalah tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat descriptive analysis. Sumber data yang pertama, data yang langsung diperoleh dari objek responden yang melakukan transaksi reksadana secara online melalui aplikasi secara langsung dan menyedia aplikasi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang kedua, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan bahasa yang akan diteliti penulis. Data ini bersumber dari buku, artikel, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang pertama, observasi. Metode observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Yang kedua, dengan wawancara. Penulis melaksanakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan data-data yang diperlukan dengan melalui proses tanya-jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya, pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat, menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh sendiri atau orang lain tentang subjek. Hasil pembahasannya, untuk bisa memperoleh investasi reksadana pada aplikasi Bibit ID, tentunya harus memiliki akun resminya terlebih dahulu. Secara investor mendaftar dan membuat akun, maka pilihan selanjutnya adalah untuk membeli reksadana sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Berdasarkan hasil observasi penelitian dengan beberapa responden, pengguna investor dari aplikasi Bibit ID rata-rata adalah mereka yang telah berusia 20 tahun ke atas. Tentunya dengan alasan pribadi masing-masing untuk memilih berinvestasi pada aplikasi Bibit ID. Dari hasil observasi juga dapat dilakukan bahwa pengguna atau investor pada aplikasi Bibit ID rata-rata memulai investasinya pada masa pandemi dengan jangka waktu, ada yang baru memulai dan bahkan ada yang sudah berinvestasi selama bertahun-tahun. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap investasi reksadana melalui aplikasi Bibit ID. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap investasi reksadana secara online melalui aplikasi Bibit ID bahwa pada dasarnya reksadana dalam Islam dibolehkan selama ini menyimpan dari syariat Islam dan merupakan salah satu bentuk jual beli yang kekinian. Ditinjau dari rukun, syarat, dan fatwa yang berlaku bahwa pelaksanaan
Pelaksanaan investasi reksadana melalui aplikasi Bibit ID ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam pada produk reksadana syariah karena pelaksanaan transaksi reksadana harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian atau prudenti atau ikhtiyah yang tidak boleh melakukan spekulasi yang mengundang usul gharar. Kesimpulannya, yang pertama, untuk melakukan investasi reksadana melalui aplikasi Bibit ID harus memiliki akun terdaftar dalam aplikasi, kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner untuk mendapatkan portofolio risiko dan memilih jenis reksadananya. Yang kedua, tinjauan hukum syariah terhadap investasi reksadana secara online melalui aplikasi Bibit ID bahwa pada dasarnya reksadana dibolehkan selama tidak menyimpang dari syariat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.